Oke, kita lihat yang berikutnya ya. Jadi ini manfaat nafsa untuk medis ya. Jadi obat-obatan yang biasanya disalahgunakan sebenarnya itu obat-obatan untuk medis ya, tetapi ada penyalahgunaan dalam pemakaiannya ya. Ada morfin yaitu analgesik ya. Analgesik dosis tinggi untuk nyeri-nyeri hebat ya. Kemudian ada diazepam. Lorazepam itu anti cemas ya. Dan pada penyalahguna nafsa mereka menggunakannya untuk tujuan lain ya, bukan untuk medis ya, dan tidak diindikasikan oleh dokter ya. Next. Nah, penyalahgunaan nafsa ini termasuk penyimpangan perilaku ya. Jadi penyimpangan perilaku, proses pikir, kondisi fisiknya terganggu ya, karena penyalahgunaan nafsa tadi ya, karena efek-efek dari obat-obatan terlarang yang tidak sesuai indikasi, yang tidak sesuai dosis dan tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Next. Oke, ini nafsa ya, merupakan masalah global, jadi masalah dunia, jadi nggak hanya Indonesia ya yang tinggi kasus penyalahgunaan nafsa, di hampir seluruh negara di seluruh dunia ya. Jadi sama dengan suicide, sama dengan resiko bunuh diri, itu termasuk masalah global ya, masalah dunia. Nah ini 1 miliar orang minum obat, 29 jutanya penyalahgunaan obat ya. Jadi banyak banget kasusnya, mulai dari remaja 12 tahun bahkan lebih muda penyalahgunaan nafsa ya. Next. Oke, ini yang tadi aku jelaskan ya. Jadi remaja bahkan usia anak sekolah di bawah 12 tahun sudah sebagai penyalahguna obat-obatan terlarang ya. Next. Oke, ini adalah data-data atau fakta ya. Jadi kalau di Asia ini yang paling besar kokain ya, kokain, marijuana, ekstasi. Ini mulai dari remaja ya, sudah adiksi, sudah kecanduan. Next. Dan di Indonesia banyak sekali ya, dari tahun ke tahun meningkat. Jadi nanti kalau kalian menyiapkan tugas akhir, skripsi, ini juga bisa dibahas ya, baik riset kualitatif maupun riset kuantitatif ya. Riset kualitatif misalkan pengalaman keluarga merawat remaja dengan penyalahgunaan nafsa. Wow, itu bagus sekali ya, dan masih tidak banyak yang melakukan riset kualitatif ya terkait penyalahgunaan nafsa ya, masih sedikit ya dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya yang umum ya. Kemudian misalkan kalau penelitian kuantitatif cross seksional misalkan bisa hubungan tingkat kecemasan dengan tingkat penyalahgunaan nafsa pada mahasiswa misalkan ya, atau hubungan tingkat depresi dengan tingkat ketergantungan nafsa pada anak jalanan ya. Jadi populasi khusus sampelnya itu belum banyak yang melakukan riset pada populasi khusus ya, populasi khusus anak jalanan ya, populasi khusus ODGJ. Jadi bisa kalian kembangkan untuk riset ya, untuk skripsi kalian itu bisa. Topik kita siang hari ini ya. Next. Atau hubungan pola asuh. Hubungan pola asuh dengan kejadian penyalahgunaan nafsa di Kota Malang ya, pola asuh keluarga yang seperti apa ya, yang akhirnya banyak remaja mereka terjatuh pada
penyalahgunaan nafsa, yaitu juga ide yang cukup menarik ya untuk sebagai riset kalian. Oke, ya ini narkotika ada golongan 1, 2, 3 ya, bisa kalian baca sendiri. Lanjut, ini nice to know ya, kalau Nurse Reva lanjut berarti nice to know ya. Jadi kalau kalian tahu itu bagus ya, sebagai tambahan informasi. Nah, ini ya, jadi jumlah kasus narkoba 4 tahun terakhir itu meningkat ya. Kemudian yang berikutnya, next slide. Ini 5 provinsi terbesar ya, Jawa Timur. Nah, ya. Dan untuk tahun sekarang coba kalian cek lagi ya. Data yang up to date apakah tetap bertahan Jawa Timur dengan kasus tertingginya penyalahgunaan nafsa ya. Kalau iya, harus kalian cantumkan di latar belakang ya. Berarti sebagai masalah ya, masalah yang harus diteliti ya, kenapa itu bisa sangat tinggi ya, dan lagi-lagi bisa buat ide tugas akhir kalian ya. Data di Jawa Timur sebagai penyumbang kasus terbanyak penyalahgunaan nafsa ya, itu sudah sangat relevan di latar belakang ya, sehingga tepat untuk kamu teliti gitu. Next. Ya, jadi ini penyalahgunaan yang cukup banyak, miras ya. Kemudian sabu, ekstasi, ganja, heroin ya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini ya berkaitan erat dengan depresi. Depresi. Ya. Next. Nah, di sini dampak ya, dampaknya banyak banget ya. Mulai dari mereka akan berperilaku agresif sehingga menimbulkan kriminalitas ya, tindak kekerasan ya, yang setelah ini nanti kita akan bahas ya, asuhan keperawatan pada kasus-kasus kekerasan. Itu kebanyakan karena salah satunya mereka dalam kendali obat-obatan terlarang ya. Kemudian akhirnya finansial juga berantakan ya, rumah tangga berantakan ya, kemudian putus sekolah, dan ternyata dampak penyalahgunaan nafsa juga tidak hanya pada yang pemakai nafsa atau penyalahguna nafsa tersebut, tapi juga keluarganya ya. Keluarganya sangat terdampak tuh, keluarganya akhirnya malu, bisa-bisa keluarganya jatuh pada gangguan jiwa, kemudian diagnosa keperawatannya HDRK ya kan, terus kecewa ya, bisa-bisa mereka keluarganya nanti juga akan berisiko perilaku kekerasan ya, kemudian menarik diri ya, isolasi sosial ya, dan tentunya resiko bunuh diri juga untuk keluarga dari penyalahguna nafsa ya, keluarganya resiko bunuh diri apalagi ya penyalahguna nafsa tersebut. Next. Ya, ini brain metabolismenya ya. Jadi pada yang kecanduan kokain yaitu banyak bagian yang infark ya, banyak bagian yang mati, sel-sel sarafnya, sel otaknya ya. Yang lebih banyak warna merah itu kematian jaringan pada otak. Oke, next. Nah, ya, tiap 10 detik adik-adik ya coba resapi nih, khususnya yang cowok ya. Tiap 10 detik satu orang mati. Ya, mati karena penyakit-penyakit akibat kebanyakan minum alkohol, ya, akibat kecanduan alkohol. Ya, jadi 10 detik satu orang mati karena alcohol related disease ya. Oke, kemudian ini 50% ya, 50% individu dengan
berbagai masalah kesehatan jiwa itu karena awalnya mereka penyalahguna nafsa. Ya. Jadi awalnya mereka kecanduan miras, kokain, sabu, akhirnya muncul dan berjamuran pada diri mereka masalah kesehatan jiwa. Ya, jadi awal mulanya karena substance abuse, ya. Dan all people diagnosed as mentally ill. Nah, ini ya. Jadi semua pasien dengan diagnosa gangguan jiwa, 29%-nya itu kecanduan alkohol dan kecanduan obat-obatan terlarang. Ya. Jadi otak dan merusak masa depan. Next. Dan tidak bisa dikembalikan ya, kalau otak sudah infark, saraf sudah rusak, itu tidak akan tidak terjadi, tidak bisa dikembalikan lagi ya. Kalau otak sudah rusak maka tidak bisa kembali lagi ya. Beda dengan kulit ya, beda dengan sel-sel kulit dan yang lainnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, next slide. Next slide. Ini data-data bisa kalian baca sendiri ya. Semoga meningkatkan kesadaran kalian untuk lebih sehat ya dan menghindari alkohol, sabu dan kawan-kawannya ya, menghindari. Oke, ini istilah-istilah yang sering kalian dengar ya, overdosis. Nih, dosis yang bikin mereka mati tiap 10 detik tadi ya. 10 detik ada satu orang yang mati karena overdosis ya, karena penyakit jantung, dan penyakit jantung kemudian penyakit cancernya itu karena substance abuse ya, overdosis. Kemudian suggest itu craving, jadi hasrat yang kuat atau keinginan yang dahsyat untuk menggunakan nafsa secara konsisten gitu. Jadi harus terpenuhi saat itu juga. Yaitu berarti dia dalam kondisi suggest ya, craving. Jadi ada dorongan yang sangat amat hebat sehingga mereka harus memenuhi keinginannya untuk mengkonsumsi nafsa terus. Ya, itu suggest. Ya, kemudian relapse. Ya, pasien yang ketergantungan kemudian berhenti dan akhirnya kembali lagi menggunakan obat-obatan tadi, yaitu berarti kambuh atau relapse ya. Next. Oke, dan adik-adik harus pahami penyalahgunaan ya, ketergantungan itu bedanya apa, gejala putus zat dan sebagainya. Ini adik-adik aku yakin sudah dibaca ya. Lanjut. Ini golongan-golongan nafsa ya. Ada narkotika, ada psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lain. Next slide. Nah, zat adiktif lain adalah rokok. Ya, di situ terpampang nyata dan jelas ya. Zat adiktif lain, rokok dan kopi. Nah, ya. Jadi, kesimpulannya bagi kalian semua ya, kalian baik cewek atau cowok yang merokok ya, yang terlalu berlebihan minum kopi, berarti ketergantungan ya. Berarti sudah kecanduan, sudah addicted ya. Kalau sudah adiksi, berarti siap menerima segala dampak negatifnya ya, untuk otak, untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, untuk masa depan kalian ya. Kalau ketergantungan, kalau kecanduan termasuk rokok dan kopi yang berlebihan ya, itu penyumbang penyakit-penyakit degeneratif dan penyakit kronis terbesar ya di Indonesia. Rokok dan kopi yang berlebihan ya. Jadi kalau kalian merokok sebagai perokok berarti sudah siap menerima dampak mengerikannya tadi ya. Next. Nah, bahayanya ini ya, termasuk yang adiksi rokok, termasuk yang perokok ya. Intoksikasi akut, tiba-tiba sakit jantung dan mati ya. Kemudian penggunaan yang merugikan, tidak ada dampak positifnya ya. Kemudian ketergantungan dan keadaan putus zat
keadaan putus zat. Jadi ada banyak sekali tanda gejala fisik dan tanda gejala mental ya akibat penyalahgunaan itu gejala putus zat ya. Jadi akibat dihentikan atau dikurangi dosisnya, akhirnya malah banyak ya, makin banyak tanda gejala fisik dan mental ya, makin banyak gangguan fisik, makin banyak gangguan mental. Jadi kalau dihentikan dampak buruknya banyak, diteruskan juga makin banyak. Nah, itulah dilema orang yang udah kecanduan nafsa, ya. Berhenti mati, terus juga mati gitu. Oke, next slide. Itu keadaan putus zat ya, bisa sampai kematian. Nah, ini intoksikasi akut ya, tadi yang aku sampaikan. Jadi menggunakan zat adiktif, hilanglah fungsi kesadarannya, fungsi kognitifnya ya, yang awalnya smart jadi tidak smart ya. Kemudian kacau perasaannya ya. Ini intoksikasi akut karena kecanduan rokok, kopi, marijuana, sabu, kokain ya. Next. Nah, ini penggunaan yang merugikan. Jadi pasti merusak fisik dan mental ya. Yang kecanduan siap mati karena dia bunuh diri ya. Yang kecanduan siap gangguan jiwa karena copingnya maladaptif dan depresi terus-menerus ya. Itu penggunaan merugikan dari nafsa. Next. Oke, lanjut. Next. Sindrom ketergantungan. Oke ya, ketergantungan. Ya, jadi keinginan kuat tadi untuk menggunakan zat. Jadi di sindrom ketergantungan ini dia dalam kondisi craving ya, suggest. Jadi ada keinginan, motivasi, hasrat yang hebat sekali untuk harus selalu mengkonsumsi obat-obatan setan itu ya. Ini berarti dia sudah mengalami sindrom ketergantungan dengan berbagai tanda gejala mengerikan yang dia hadapi gitu ya. Akhirnya dia tidak bisa menghadapi, jatuh pada bunuh diri ya, dan meninggal dengan sukses. Next. Jadi jangan dekat-dekat, jangan coba-coba sama sekali untuk kecanduan apapun ya. Kemudian putus zat atau sakau yang tadi ya, dosisnya dikurangi dikit aja dia muncul halusinasi ya. Ditambah sedikit dia intoksikasi akut ya, dia tidak sadar, kemudian gangguan jantung, terus di stop sedikit malah halusinasi. Isi halusinasinya menyuruh dia ke hutan, terus ke jurang, ya, lompat ke jurang, atau menyuruh dia ke tower, ya, atau ke apartemen lantai 20 terus lompat. Itu karena isi halusinasinya. Ya, dan dia sedang mengikuti isi halusinasinya karena dia sedang putus zat. Dosis dikurangi kiamat, kemudian dosis ditambahkan juga sama ya, kiamat. Next. Jadi serem banget kalau udah remaja atau usia produktif nafsa ya, sangat serem nih. Tanda gejalanya nggak ada yang baik. Kalau kita baca itu kita pusing sendiri ya, karena tanda gejala dan semua dampaknya itu dampak buruk ya, semuanya. Tidak yang bagus di slide ini karena membahas penyalahgunaan nafsa ya. Next. Nah, ya, lanjut. Ini sama, sign and symptom tadi sudah Nusreva bahas. Nah, ini ya, tanda penyalahgunaan nafsa. Silahkan tolong dibaca satu slide ini. Aku pengen dengar suaranya Mariana Magdalena. Mariana Magdalena, ada?
Mariana Magdalena? Hadir? Hadir nggak Mariana? Ini suaraku masih terdengar ya, adik-adik ya? Terdengar. Oke, terdengar. Berikutnya, Mariana entah kemana ya, aku nggak tahu. Kalau gitu digantikan Andini, Mas Luka. Andini ada? Andini. Andini, Mas Luka. Ya, oke, tolong dibacakan slide ini. Tanda penyalahgunaan nafsa atau kriteria seseorang dikategorikan menyalahgunakan nafsa. Silakan. Pada slide ini ada tulisan tanda penyalahgunaan digunakan tanpa indikasi medis, kemudian dipergunakan secara kontinu atau episodik minimal 1 bulan, kali komplikasi sosial serta ketergantungan psikologis. Oke, baik. Reguler 3 ya? Andini, reguler berapa? Reguler 2. Oh, reguler 2. Oke, Andini, thank you ya. Jadi ini ya, kalau obat-obatan tadi tidak ada indikasi medis tapi diminum ya, berarti penyalahgunaan nafsa ya, dan seterusnya. Nah, itu udah komplikasi ya, pasti ada komplikasinya. Ya, next. Ya, ini tingkatan penggunaan nafsa yang akhirnya lama-lama mereka intoksikasi akut, terus gejala putus zat, kembali lagi ketergantungan, balik lagi ke putus zat, terus intoksikasi akut lagi, terus endingnya kematian. Ya, kematian yang mendadak atau kematian yang perlahan tapi pasti. Ya, tingkatannya ini, pertamanya experimental use, coba-coba. Ya, lama-lama didukung sama teman-temannya, ya, lingkungannya mendukung, akhirnya social use, ya, yang awalnya coba-coba setahun sekali 2 kali, ya, akhirnya social use. Tiap kali dia nongkrong sama teman-temannya, ngopi sama teman-temannya, akhirnya miras, akhirnya ngerokok, terus tambah lagi miras oke, rokok oke, ditambah sabu-sabu ya. Jadi awalnya experimental use, jadi social use, kemudian situational use, ya. Kapanpun, dimanapun, pokoknya pengen, dia konsumsi. Itu situational use, ya. Dan akhirnya sampailah mereka pada abuse, ya. Kalau udah abuse, maka mereka akan ketergantungan, terus di poin yang berikutnya kematian. Ya, jadi di situ ditambahkan tingkatan penggunaan nafsa di titik yang terakhir itu kematian, ya, perlahan tapi pasti atau kematian mendadak, ya, itu ditambahkan, ya. Jadi awalnya eksperimental use, coba-coba, akhirnya jadi mati, ya. Jadi coba-coba untuk mati. Nah, itu dari slide ini, ya. Jadi penggunaan nafsa seperti itu. Jangan sampai kalian di tahapan yang atas, experimental use. Ya, karena dari hasil riset ya adik-adik, yang sudah pada experimental use tidak lama, ya, tidak butuh waktu lama, mereka jatuh pada dependence, ketergantungan dan kematian mendadak, ya, tidak butuh waktu bertahun-tahun. Ya, cukup monotahun. Ya, jadi cepat untuk menyebabkan kematian yang mendadak, ya. Next. Dan itu udah hasil riset. Oke, ini coping mekanismenya itu coping yang kebanyakan maladaptif, ya. Coba adik-adik PR, ya, ini PR, ya, tugas mandiri, kalian baca. Kalian baca sendiri, ya, di rumah, di kos-kosan, tentang coping mekanisme mereka yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang, ya. Itu kebanyakan denial, proyeksi, ya, kemudian rasionalisasi, banyak alasan, itu rasionalisasi, ya, denial, dia menyangkal dia yang salah, dia tidak merasa, itu denial juga, ya. Kemudian minimization, yaitu apa? Kalau kalian penasaran, kalian cari dan baca, ya. Next.
Oke, sudah ya. Nah, ini detoksifikasi ini tidak membantu ya. Jadi detoksifikasi ini proses menghentikan penggunaan zat, tetapi kalau yang ketergantungan dilakukan detoksifikasi biasanya tidak efektif, akan kembali lagi ketergantungan ya. Jadi jangan sampai experimental use, jangan sampai coba-coba ya, karena detoksifikasi hanya proses menghentikan, tetapi pada kenyataannya tidak efektif, tidak selalu berhasil. Jadi mereka sudah terlanjur gangguan jiwa, ya, sudah terlanjur banyak sekali gangguan fisik yang ditanam, yang dituai, yang dipanen, ya. Kemudian didetoksifikasikan percuma karena sudah terlanjur intoksikasi akut tadi, ya. Terlanjur sudah terjadi gangguan fisik, kerusakan fisik dan kerusakan mental yang permanen, gitu. Jadi tidak membuat mereka jauh lebih sehat, ya, karena sudah terlanjur sakit, ya, baik fisik maupun psikisnya. Next. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Detoksifikasi hanya langkah awal ke arah pemulihan, tapi bukan terapi, ya, tidak mengobati. Yang sudah terjadi gangguan, ya sudah, ya, tidak bisa dikembalikan menjadi sehat, itu tidak bisa, ya. Next. Ini tujuannya bisa kalian baca ya. Lanjut. Nah, ini asuhan keperawatannya, ya, asuhan keperawatannya, prinsip asuhan keperawatan, ya. Kalau yang relapse kan berarti kambuh. Pertamanya dia sudah tidak kecanduan, ya, tapi akhirnya kembali kecanduan lagi, relapse. Nah, prinsip asuhan keperawatannya berarti kita kuatkan coping yang adaptif, ya, dengan olahraga, dengan menjalankan hobi yang positif. Jadi supaya tidak relapse, supaya tidak kambuh ketergantungan lagi, gitu ya. Jadi ini prinsip-prinsip asuhan keperawatan. Next. Nah, ini ya pengkajian apa saja yang kalian harus lakukan, ya. Jadi harus digali pada pasien-pasien pecandu marijuana, pecandu kokain, ini pengkajiannya, ya. Next. Kemudian diagnosa keperawatan nih adik-adik ya. Jadi yang sangat relate, mereka terjadi waham, ya, gangguan proses pikir, ya. Yang tadi dijawab Daniswara. Nah, kalau waham ini berkaitan erat dengan dia pengguna, ya, pengguna obat-obatan terlarang. Kebanyakan mereka terjadi gangguan proses pikir waham. Contohnya, saya ini dewa, ya, saya ini malaikat, saya ini utusan Tuhan, ya, saya ini penguasa dunia. Nah, ya, itu pasti karena pengaruh obat-obatan, ya, yang dia konsumsi setiap saat, ya. Jadi dia waham. Nah, waham ini termasuk gangguan jiwa berat, ya, berarti sudah ada kerusakan otak, ya, sudah ada ketidaksesuaian perilaku, pikiran, dan perasaan, ya, sulit untuk disembuhkan, ya. Kemudian gangguan persepsi sensori atau halusinasi, ya. Isi halusinasinya menyuruh pasien untuk bunuh diri, ya, dia akan bunuh diri, ya, ya, dia akan sukses untuk bunuh diri dan akhirnya meninggal, mati tadi, ya. Kemudian yang ketiga, harga diri rendah kronis, ya, gangguan konsep diri khususnya pada harga dirinya, ya. Ini tiga diagnosa keperawatan utama dan paling sering ditegakkan, ya, untuk mereka yang
yang tidak bisa mengendalikan diri, ya, untuk mereka yang kecanduan tadi, untuk mereka yang tidak bisa melawan egonya, ya pasti, ya mereka dengan penyalahgunaan nafsa tidak bisa, gagal total menahan dan melawan egonya, ya akhirnya semuanya kacau dan hancur, ya. Oke, sekarang pertanyaanku, ya masih di slide ini ya. Pertanyaanku untuk Sarah Aulia dan Nabila. Ada Sarah Aulia dan Nabila? Sarah Aulia, Nabila? Ada nggak? Oh, ada Nabila. Lanjut ke Kisan Desta Mukti Prambudi. Ada Kisan Desta? Kisan Desta. Kisan Desta ada nggak? Dor. Ada. Oh, ada. Oh, harus didor dulu ya, baru terdengar suaranya. Oke, Kisan. Ya, di slide ini kan ada 3 diagnosa keperawatan utama ya untuk pasien-pasien penyalahguna nafsa. Nah, coba tambahkan 3 lagi diagnosa keperawatan yang mungkin sering terjadi pada mereka. Yuk, 3 lagi apa, Kisan? Ayo Kisan, tadi kalau dengar penjelasannya Nurse Reva pasti sudah langsung bisa menjawab. Selain waham, halusinasi, dan HDRK, diagnosa keperawatan lainnya yang sangat relate dengan mereka yang tidak mampu melawan egonya. Ayo Kisan, satu aja deh. Kisan satu, nanti dibantu teman-temanmu yang lain. Ayo, Kisan, diagnosa keperawatan lainnya apa? Dor, lama. Coba dibantu teman-temanmu ya. Tegar, Alam, dan Abel. Ada? Tegar, Alam, Abel. Ada Tegar? Halo, Tegar? Ayo, Tegar. Oke, dibantu Risma ya. Risiko bunuh diri. Oke, tepat sekali. Tegar nggak ada. Oke, berikutnya. Kalau dari saya ada resiko perilaku kekerasan juga, Nurse. Oke, Isal ya? Iya. Oke, betul sekali ya. RBD, RPK, satu lagi. Isal bisa tambahkan atau... Oke, Kemala, gangguan perubahan kognitif. Oke, good. Ya, jadi pasti kognitifnya terguncang, terganggu. Ya, hancur, berkeping-keping ya kognitifnya. Jadi sudah tidak bisa mengambil keputusan dengan baik, kemudian dia mengalami disorientasi, ya kebingungan, itu termasuk contoh-contoh tanda gejala bila kognitifnya terganggu ya, aspek kognitifnya terganggu. Oke, satu lagi bisa ditambahkan selain RPK dan RBD apa? Ketidakefektifan coping, oke, good. Rizky, keputusasaan, oke. Ya, bagus. Firly, Rizky. Distress spiritual, betul banget ya. Distress spiritual, Nazwa. Gangguan konsep diri HDRK, good ya. Itu sudah ada di slide, berarti cari jawaban yang lain. Apalagi selain RPK, RBD. Oke, resiko tinggi perilaku seksual beresiko. Ya, oke, good. Ya, keputusasaan, ketidakberdayaan, good ya. Oke, itu tepat semua yang kalian sudah jawab ya. Yang sangat relate RPK ya, RBD ya, PK ya, perilaku kekerasan. Jadi bukan resiko perilaku kekerasan saja ya, tapi mereka pun ya sebagian besar melakukan PK, perilaku kekerasan ya, dengan
tindak kriminalitas, memukul, mencuri, ya, karena sudah terjadi gangguan ya pada kognitif, pikiran dan perilakunya. Jadi nggak bisa berperilaku baik ya, nggak bisa berpikir positif dan tidak memiliki perasaan yang adekuat ya. Oke. Slide selanjutnya. Makasih untuk semua jawabannya ya. Ansietas juga bisa ya. Ansietas juga bisa. Jadi mereka awalnya ansietas, kemudian coba-coba ya. Kemudian akhirnya kembali ansietas ya, justru memperparah ansietasnya ya. Kenapa memperparah ansietasnya? Karena mereka yang kecanduan nafsa sudah banyak dan berdampak lebih banyak pada dampak fisik dan dampak mentalnya ya, sehingga itu menimbulkan kecemasan yang lebih parah lagi ya. Jadi pertanyaannya Isal sudah kujawab. Bisakah nurse ansietas? Bisa ya. Jadi mereka awalnya ansietas, cemas ya, cemas. Penyebab cemas banyak ya, multifaktor. Kemudian mereka salah jalan, akhirnya coba-coba. Kata temennya, ini biar kamu nggak cemas, coba aja ini, ya sekali aja kok, nggak terus-terusan, itu bohong ya. Kata-kata bohong yang penuh makna dan terdengar sangat manis dari temanmu ya, padahal berujung pedih ya, berujung kronik sorrow, penderitaan yang kronis ya. Kata-kata manis yang berujung kronik sorrow ya, yang berujung penderitaan tanpa henti dan kronis ya. Jadi dari experimental use akhirnya ketergantungan dan kematian ya. Awalnya cemas jadi makin cemas karena penyalahgunaan nafsa ya. Jadi tidak menyembuhkan dan tidak menyelesaikan cemas. Oke. Nah, yang berikutnya nih ya, coping individu tidak efektif seperti tadi yang sudah disampaikan di chat ya. Jadi benar, ketidakberdayaan, halusinasi ya, RBD. Nah ini semua ya, coping keluarga tidak efektif ya. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menjawab tadi, pasti kalian udah baca ya, udah hafal di luar kepala. Nih, distress spiritual juga ya. Mereka bahkan tidak sholat ya, atau sholat tapi nggak tahu untuk apa gitu ya, dan mereka akhirnya tidak menghambakan diri ya, tidak merasa sebagai seorang hamba gitu ya, mereka kebanyakan merasa sebagai seorang Tuhan. Nah itu berarti sudah waham, sudah gangguan jiwa berat atau skizofrenia ya, karena dia distress spiritual. Kenapa bisa nurse sampai distress spiritual? Kan awalnya tidak nurse. Ya karena tadi ya, kerusakan saraf ya. Jadi kerusakan sistem pengaturan. Sistem pengaturan pusat saja rusak ya. Berarti semuanya yang harusnya teratur, tertata akhirnya kacau ya, termasuk di spiritualnya juga mengalami kerusakan ya. Next. Oke, berarti nanti untuk praktikumnya ya, untuk praktikumnya inilah askepnya ya. Jadi di perencanaan ini ya, next slide. Oke, kemudian ini setelah masa detoksifikasi ya, yang tadi mencoba mengurangi efek-efek buruk ya dengan menghentikan atau mengurangi dosis pelan-pelan ya. Ada programnya, tapi ada programnya ya. Next. Jadi harus ada pendampingan. Nah, ini ya askepnya. Jadi yang pertama mendiskusikan semua dampak yang mengerikan dari nafsa. Ya bilang aja begitu kalau nanti praktikum. Coba Mas sebutkan dampak-dampak yang serem banget dari mengkonsumsi sabu itu apa? Ya, jadi langsung aja perawatnya bilang gitu. Emang dampaknya serem kok ya, serem, mengerikan, melebihi setan, melebihi hantu. Ya boleh nggak nurse kalau perawatnya bilang gitu?
Bapak coba sebutkan sebanyak-banyaknya dampak buruk, dampak mengerikan, ya, dampak serem dari mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang harusnya tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Dampak yang mengerikannya apa aja, Pak? Sebutkan sebanyak-banyaknya, karena kan memang banyak kan, Pak, dampak buruknya. Setuju nggak? Ya, jadi boleh perawat begitu. Ya, jadi harus tegas untuk hal-hal prinsip yang memang harus butuh penekanan atau penegasan, ya. Kalau boleh saya simpulkan, Bapak, ya, Bapak kan tadi sudah menyebutkan ada 10 dampak buruknya tadi, mulai Bapak duitnya habis, ya, akhirnya Bapak cerai karena Bapak duitnya habis, nggak bisa menafkahi anak istri, ya. Kemudian sampai Bapak pernah hilang kesadaran, ya, lupa keluarganya Bapak, bahkan lupa namanya Bapak sendiri. Berarti saya simpulkan dampaknya itu sangat serem ya Bapak ya, melebihi, mengerikan banget ya, melebihi setan, melebihi hantu. Benar nggak Pak? Boleh nggak kalau aku simpulkan begitu? Ya, oke, itu ya. Jadi dampak ya didiskusikan dan mereka harus tahu dampak buruknya. Terus tingkatkan motivasi untuk berhenti. Ya, kemudian ajarin cara mengontrol suggest tadi, mengontrol craving tadi, ya. Kemudian latihan cara meningkatkan motivasi untuk berhenti, kemudian latih cara mengontrol keinginan yang besar untuk mengkonsumsi nafsa, ya, dan dibuat jadwal latihannya secara rutin dan motivasi pasiennya untuk melakukan latihan-latihan itu, ya. Itu. Kemudian yang SP berikutnya itu ada, ya, kalian bisa bisa identifikasi sendiri, ya. Next. Nanti boleh kalian fokus di SP1 atau SP2, ya, untuk pasien, ya, dengan melibatkan keluarga. Nah, kalau keluarga kamu ajak saat role play, ya, jadi kamu ajak mamanya, ajak bapaknya, ya, berarti kalian sudah sekaligus merawat keluarganya dalam satu waktu yang bersamaan, ya. Jadi ini strategi juga nanti kalian habis skripsi, kalian langsung punya kesempatan spesial merawat mereka, ya. Mereka itu berarti pasien plus keluarga. Jadi ajak, Pak, keluarganya ada nggak? Sekarang lagi jenguk nggak? Nggak ada. Jenguknya kapan, Pak? Besok jam 9 pagi. Oh ya udah, berarti sekarang Bapak silahkan minum obatnya rutin, istirahat, ya, olahraga. Besok saya akan ketemu lagi sama Bapak plus ajak keluarganya, ajak istrinya juga jam 9 pagi. Nah, ya caranya begitu supaya efektif dan efisien waktu, tenaga plus pikiran kalian juga, ya. Nah, kalau kalian mengajak keluarga, ya, keluarganya pasien kalian otomatis melakukan 1-6 ini, ya. Jadi mendiskusikan masalah. Pasiennya kan juga harus tahu, ya. Kemudian mendiskusikan tentang nafsa, tahap penyembuhannya, cara merawatnya gimana, cara mengontrol keinginan tadi gimana, ya, cara meningkatkan motivasi untuk berhenti, itulah cara merawat, ya. Dan mendiskusikan kondisi-kondisi kalau perlu harus segera ke UGD, harus segera ke puskesmas, itu kondisi yang kayak apa, ya. Kondisi yang dia sakau, dan mengalami intoksikasi akut, ya, terus tanda gejalanya apa yang harus segera dibawa ke UGD, ya, itu di poin kelima. Nah, itu ya. Next. Oke, ini evaluasi. Jadi kalau kalian sudah melakukan asuhan keperawatan ke pasien plus keluarganya, ya harapannya ada di slide ini, ya. Klien copingnya adaptif, ya. Klien dan keluarga bisa merawat, ya. Bisa merawat, bisa tahu cara mengontrol keinginan, ya, bisa tahu cara
supaya termotivasi berhenti. Ya, ini semua. Next slide. Oke, ini upaya pencegahannya, ini butuh upaya yang holistik ya, kolaborasi multidisiplin dan multiprofesi. Next. Baik, saya rasa sudah ya. Ini gaya hidup yang sehat, ya, perilaku sosial yang baik dan produktif yang harus diupayakan, ya, supaya bisa punya perilaku sosial lagi yang baik, ya, supaya tidak antisosial lagi, supaya tidak kriminalitas terus, ya. Ini yang harus diupayakan, ya, motivasi, monitoring, treatment, ya, professional help. Kemudian family support harus continue, ya. Next. Oke, next. Oke, baik ya. Ya, ini strategi atau tips andalku ya. Jadi kalau udah oleng ya, sudah hampir tidak bisa melawan dan menahan ego ya, hampir sesat. Kalau hampir kan berarti belum kan ya. Hampir experimental use, hampir coba-coba, hampir ikut-ikutan. Ingat-ingat aja slide ini. What gives your life meaning? Ya, apa yang bikin kamu saat ini berarti? Ya, tujuan hidup kamu apa? Siapa yang bikin hidupmu lebih bermakna? Ingat-ingat aja slide ini supaya tidak jatuh pada experimental use, ya, karena dari hasil riset kalau sudah experimental use, ya, tahap yang kedua 3, 4, 5, 6 itu cepat banget, ya, singkat dan tak terduga, jadi surprise ya, tiba-tiba jatuh dari ketinggian ya, karena ternyata dia substance abuse ya, ternyata dia sedang halusinasi dan mengikuti isi halusinasinya ya, karena awalnya depresi ya. Oke, next. Sudah selesai, ada pertanyaan? Nah ini ya, it's okay to not be okay. Ya, jadi nggak apa-apa ada kalanya kita tidak baik-baik saja ya, tapi jangan coba-coba ya, jangan eksperimental use ya, manusiawi. Kalau not be okay today ya, but not for tomorrow ya. Next. Oke, sudah ya. Pertanyaannya di keep ya, nanti setelah saya masuk ke TM berikutnya. Silakan Muin, tolong dibantu lagi. Yang domestic violence. Yang judulnya domestic violence kalau nggak salah. Terakhir nanti gelandangan psikotik. Oke, Erika Yohana. Erika Yohana masih bisa dengar suaranya Nurse Reva? Erika? Masih, Nurse. Masih, oke. Nah, seneng aku kalau jawabnya cepat terus powerful gitu ya. Jadi nggak kalah sama Nurse Reva ya, sampai dibelain teriak-teriak. Oke, nah ini. Oh, oke ya. Abuse and violence. Oh ya, abuse and violence ya. Jadi ini segala kasus kekerasan ya, segala kasus penyalahgunaan ya, termasuk kekerasan itu termasuk abuse ya, dan abuse juga termasuk kekerasan ya. Next. Nah, domestic abuse itu contohnya kekerasan kepada pasangan ya, kekerasan atau pemaksaan atau pengabaian atau penelantaran terhadap pasangan, entah itu ke pacarnya atau pasangan hidupnya atau suaminya atau istrinya ya,
semua itu berarti kekerasan, ya, bukan cinta, ya, pemaksaan, ya, bukan cinta. There is no excuse, ya. Jadi tidak ada kata maaf, ya, tidak boleh diizinkan sampai itu terjadi, ya. Jadi domestik itu hurt, ya, menyakitkan, ya, scared, menakutkan, ya, threaten, mengancam, ya, itu bukan cinta, ya. Kalau misalkan pacarmu, ya, atau pasanganmu memaksamu atau mengabaikanmu, ya, melakukan kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan fisik, ya, pengabaian, itu berarti termasuk violence, kekerasan, ya, dan abuse. Jadi itu bukan atas dasar cinta, ya, tapi sebaliknya, ya. Next. Itu buat pengantar, ya. Nah, ini ya, domestic abuse itu intimate partner violence, ya, IPV, kekerasan dalam rumah tangga termasuk di dalamnya, ya, yang banyak sekali kasusnya, ya. Di surat kabar pemberitaan itu sekarang hampir tiap saat berita menyajikan domestic abuse, menyajikan intimate partner violence, dan metodenya sangat tidak manusiawi, ya, sangat keji, ya. Nah, itu bisa diteliti itu. Diteliti lebih cocok pengalaman, ya. Jadi penelitian kualitatif dengan in-depth interview, ya. Digali secara mendalam gitu. Apa yang ada di pikirannya, ya, perasaannya, gimana saat dia melakukan, mengapa itu bisa terjadi, setelah itu apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan, ya. Jadi nanti bisa dari data-data riset itu bisa dibuat peraturan, ya, kebijakan, ya, dan bisa menekan angka domestic abuse, ya. Jadi kalau orang tua ke anak, ya, menelantarkan anak, nah itu juga termasuk domestic violence, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Next, termasuk abuse berarti. Next, ya, ini KDRT, ya, kalian bisa baca sendiri. Jadi menelantarkan atau membuat kerugian pada fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Nah, itu termasuk KDRT, ya. Lanjut. Jadi bayangin tadi, ya, penyalahguna nafsa ini berkawan erat, ya, berkawan dekat, sangat mesra dengan domestic violence, ya. Jadi kalian cewek cowok yang mau cari pacar, istri, pilih-pilih, ya, jangan sampai dia yang sebagai penyalahguna, ya, nafsa, termasuk tadi nikotin dan kafein, ya. Karena mereka yang kecanduan sangat erat, ya, sangat amat mungkin sekali melakukan ini, ya. Domestic violence, ya. Jadi domestic violence itu KDRT tadi. Next. Jadi kekerasan terhadap pasangannya, gitu. Ya, tipe violence, ya. Pasti kalian sudah tahu, ya, termasuk bullying, ya, termasuk bercanda tapi yang menyakitkan, ya. Itu rumors, ya, itu termasuk violence, ya. Rape, pemerkosaan, ya. Kemudian pemaksaan seksual, verbal, ya, memaki, berbicara kasar kepada orang lain, itu termasuk violence or abuse. Next. Ya, ini sama dengan tadi. Jadi bentuk-bentuk kekerasan itu apa saja? Ya, banyak sekali. Emotional abuse, financial abuse juga, ya. Psychosocial, psychological, sexual abuse, and physical abuse, ya. Next. Nah, kebanyakan, ya, abuse dan violence yang dilakukan itu emotional abuse, ya, tanpa disadari atau disadari.
Jadi tanpa sengaja atau sengaja, kekerasan yang paling sering terjadi ini kekerasan emosional. Ya, next. Jadi kata-kata yang menyakitkan, penelantaran, diabaikan, disia-siakan, ya diacuhkan, tidak diperhatikan, itu termasuk violence, ya, termasuk emotional abuse. Ya, ini KDRT, ya, jadi penyalahgunaan kekuasaan, ya, suami ke istrinya atau bahkan ke anaknya, ya, termasuk suami atau ayah yang mengkonsumsi alkohol dan drug abuse itu termasuk violent pada keluarga, ya. Next. Ya, ini populasi-populasi khusus, ya, yang harus kita rawat dengan pendekatan khusus juga karena mereka special population, ya. Ini korban-korban dari child abuse, ya, termasuk anak jalanan, sexual abuse, ya, korban pemerkosaan, school violence karena dibully, ya, korban-korban bullying, terus yang menelantarkan atau mengabaikan lansia, ya, yang meninggalkan sendirian lansia di rumah berhari-hari sendiri, berjam-jam tanpa ada pendamping, tanpa ada caregiver, itu termasuk violence, ya. Next. Nah, ini ya. Ternyata yang melakukan kekerasan pada anak itu orang terdekatnya, dan 90% korban anak-anak, ya, yang sebagai korban violence itu tahu siapa yang melakukannya. Berarti kan orang terdekatnya, ya. Jadi harus hati-hati, ya. Next. Ya, ini faktor-faktor resiko, ya. 1 dari 5 anak mengalami KDRT, ya. Domestic violence itu KDRT. Oke, next. Oke, ini kekerasan anak di dunia ini kasusnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. 2014 sekian, 10 tahun berikutnya silahkan dicek, ya. Pasti lebih banyak. Next. Nah, ini jenis kekerasan anak sama dengan tipe-tipe kekerasan tadi, ya. Pengabaian, ya. Jadi orang tua sibuk, kedua orang tua sibuk, anak sampai baru sarapan jam 12, terus makan sehari cuma 2 kali, itu termasuk kekerasan pada anak loh, ya. Jadi hati-hati, ya. Anak kelaparan, kehausan sampai dehidrasi itu banyak kasusnya, ya, bahkan di sekitar kita, Dek, ya. Jadi pentingnya edukasi untuk pencegahan domestic violence, ya. Lanjut. Nah, ini pengalaman kekerasan, ya, bahkan anak remaja, ya. Jadi kekerasan fisik dan emosional banyak terjadi, ya, bahkan mereka masih anak-anak. Next. Ini, ya, dampak kekerasannya, ya, sama seramnya dengan dampak penyalahguna nafsa. Jadi dampak fisik, ya, kemudian dampak kesehatan mental juga. Kalau dampak kesehatan mental terjadi, anak putus sekolah, maka pendidikan dan pekerjaannya akan tercampakkan, gitu, ya. Next. Ya, jadi ini efek kekerasan. Jadi ceritanya gini, Dek, ya. Anak-anak yang mengalami kekerasan berisiko tinggi sebagai pelaku kekerasan saat dia gede. Kenapa?
ya. Anak-anak yang mengalami kekerasan, mereka akan trauma, ya. Akhirnya waktu dewasa mereka mudah curiga, ya, tidak percaya dengan orang. Kalau tidak percaya dengan orang, maka dia sulit menjalin kehangatan, menjalin hubungan dekat bahkan dengan pasangan, ya. Kalau itu terjadi, maka mereka berisiko tinggi juga melakukan aggressive behavior atau perilaku kekerasan kepada orang lain gitu. Jadi waktu kecil dia korban, waktu besar dia sebagai pelaku. Ya, kemudian kenapa sih waktu kecil dia sebagai korban, gedenya itu kebanyakan mereka jadi pelaku kriminalitas ya, pelaku bullying, pelaku kekerasan ya. Karena itu tadi ya, karena mereka trauma, mereka terjadi gangguan fisik, gangguan mental ya, akhirnya perilaku tidak terarah, pikiran perasaan juga melakukan kekerasan ya, dan juga untuk mereka yang putus sekolah, maka jadi ada dampak finansial. Nah, itu juga termasuk penyebab atau risk faktor dari orang melakukan perilaku kekerasan ya, karena faktor ekonomi dan keterbatasan atau kekurangan finansial tadi ya. Next. Ya, ini tanda gejala ada anak-anak ya yang mengalami violence, mereka akan malu ya, trauma, dan mereka berisiko substance abuse saat remaja dan dewasa ya. Next. Oke, jadi ini assessment-nya ya, kalian baca. Jadi assessment-nya jangan non-judgmental approach ya. Jadi pendekatan tidak ya, ngapain kamu langsung percaya sama dia ya, ternyata dia melakukan sexual violence ke kamu gitu ya. Itu jangan sekali-sekali pendekatannya seperti itu, pendekatan yang menghakimi. Jadi yang menyalahkan pasien gitu. Kenapa kamu mau? Salahmu sendiri. Kenapa kamu ikut? Ya. Kenapa kamu coba-coba? Ya. Jadi itu tidak dianjurkan ya, pengkajian yang menghakimi. Nanti tidak teras dengan perawat ya. Akhirnya memberi kesan buruk citra perawat juga, bahkan perawat lainnya ya. Jadi tidak percaya sama semua perawat, padahal yang melakukan komunikasi tidak terapeutik itu satu perawat, akhirnya berdampak ke semua perawat ya, karena sudah distigma oleh pasien ya. Jadi self stigma, stigma negatif pada pasien terhadap perawat ya. Jadi jangan melakukan asuhan keperawatan yang tidak terapeutik ya. Next. Oke, lanjut. Ini tadi sudah Nurse Reva jelaskan ya. Ini fakta-fakta, data-data yang perlu sekali untuk kalian ketahui. Jadi kalian bisa membaca sendiri ya. Kalian underline sendiri. Next. Oke, ini juga bisa kalian mention sendiri ya. Kalian baca ya, 1 dari 3 remaja ya sebagai korban physical, sexual, and emotional and verbal abuse ya dari pacarnya ya, 1 dari 3. Berarti kalau 10 ada 3 ya yang sebagai korban ya. Kalau kalian 66 berarti ada 20-an ya, yang sekarang hadir 66 berarti ada 20-an yang mengalami violence tadi ya, intimate partner violence, IPV. Next. Oke, ini sama, bisa kalian baca. Jadi kalau terjadi pada kalian harus segera konsultasi ke ahli, ke expert, dan melaporkannya
ya. Melaporkannya ke unit ULT KSP di Fikes ada ya, melaporkannya supaya memberikan efek jera ke pelaku. Ya, jadi jangan hanya diam. Kalau diam maka berisiko lebih menyakiti dan menyiksamu ya. Dan dia akan lebih berisiko melakukannya ke orang lain juga ya. Jadi rantainya tidak akan terus terputus. Jadi terus-menerus seperti itu tidak terputus kalau tidak ada efek jera ya, kalau tidak ada ketegasan dari korbannya. Next. Oke, nah ini ya nursing assessment-nya. Lanjut. Jadi cara-cara atau prinsip-prinsip assessment. Ya, kemudian careful, jadi privacy itu number one. Next. Ya, ini prinsip-prinsip dari kepada rape and sexual assault, korban pemerkosaan dan pemaksaan tindakan seksual ya. Next. Ini nursing assessment and intervention-nya. Jadi non-judgmental, jangan menghakimi ya. Jadi kita juga sebagai listener ya. Dan yang paling penting kita support psikologisnya. Bagaimana caranya nurse untuk memberikan psychological support? Jadilah teman curhatnya ya. Jangan menghakimi, jangan menyalahkan pasien. Ya, jangan memaki pasien ya. Itu support psychological. Next. Buat pasien tersenyum, nyaman dan tenang gitu ya. Oke, ini nursing diagnosisnya dan interventionnya ya, discuss feeling. Jadi fasilitasi pasienmu supaya pasienmu sharing perasaannya. Ya. Next. Oke, kemudian ini ya, advice pasien, anjurkan pasien, ini khusus untuk yang korban-korban pemerkosaan ya. Jadi anjurkan pasien untuk lebih waspada dengan penyakit-penyakit menular seksual ya. Jadi artinya perlu dicek juga, pengecekan secara dini, screening ya. Next. Ini strategi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ya, jadi memberikan edukasi ya, kemudian hukum harus ditegakkan, jadi harus tegas ya, memberikan efek jera, jangan dibiarkan saja. Lanjut. Oke, ini di pelayanan kesehatan, promosi orang tua dan keluarga sejahtera ya, edukasi ya untuk keluarga itu sangat penting sebagai pencegahan domestic violence. Next. Ya, oke, sudah ya. Oke, yang terakhir gelandangan psikotik. Oke, sekarang pertanyaanku untuk Fahdah ya. Fahdah ada? Halo, Fahdah. Dor. Ada, Nurse. Oh, ada. Oh ya, harus didor lagi sama kayak tadi ya. Fahdah. Oke, Fahdah. Menurut Fahdah nih ya, dari setelah mendengarkan penjelasan dari Nurse Reva dan membaca slide tadi ya, untuk korban violence, kekerasan kan banyak ya, kekerasan verbal, kekerasan emosional, kekerasan fisik ya, dan lain-lainnya tadi ya. Untuk korban kira-kira diagnosa keperawatan apa yang prioritas untuk ditegakkan dan diintervensi ya, diberikan asuhan keperawatan. Diagnosa keperawatan apa?
yang sebagai korban, ya pasiennya ini korban violence, korban abuse, korban kekerasan, korban penelantaran, pengabaian, kekerasan fisik, verbal, kekerasan emosional, kekerasan psikologis. Ayo, Fahda, diagnosa keperawatan apa yang terjadi? Mungkin Sebutkan gangguan Heeh. interaksi sosial. Isolasi sosial. Iya, Oke, betul. Sip. Itu relevan ya. Terus satu lagi apa? Fahdah. Satu lagi untuk korban-korban kekerasan biasanya mereka terjadi apa sih? Diagnosa keperawatan apa? Selain harga ISOS. diri rendah mungkin, Nurse. Oke, betul Sama ya. kalau sudah parah bisa ada resiko bunuh diri juga. Ya, betul. Ya, jadi ISOS harga diri rendah kronis RBD. Nah, ya. Jadi jangan tempatkan dirimu sebagai korban. Ya, juga jangan sebagai pelaku. Ya, karena diagnosa keperawatannya itu tadi ya serem banget dampaknya ISOS harga diri rendah dan resiko bunuh diri. Ya, oke. Good. Fahda, reguler berapa? Reguler 4, Nurse. Oke, reguler 4. Oke, thank you. Nah, sekarang kita masuk ke askep gelandangan psikotik ya. Jadi gelandangan psikotik itu tentunya kalian sudah sering menemukan di jalanan ya yang tidak punya rumah, yang punya ciri khas. Ya, ciri khas gelandangan psikotik apa? Silahkan untuk dijawab, jangan dibuka dulu slide-nya, jangan di next. Siapa ya? Sylvia Nurul. Sylvia Nurul ada ciri-ciri khas gelandangan psikotik. Ayo. Bagaimana kamu menggambarkan gelandangan psikotik? Ayo, Sylvia Nurul. Sylvia Nurul, ciri khasnya apa yang Iya, biasanya Nurse. kamu lihat di jalanan yang kamu temukan? Ya, silahkan. Kalau di jalan-jalan tuh biasanya tubuhnya kotor gitu. Oke. Terus habis itu pakaiannya tuh kayak Compang-camping. sobek-sobek gitu, Nurse. Oke, Terus good. Ya, tingkah lakunya betul. juga aneh gitu. Oke. Oke. Sip ya, berarti kamu nggak tertidur ya, kamu fokus dengerin Nurse Reva. Ya, oke. Sylvia Nurul, rek berapa? R? Dari reguler 4, Nurse. 4, oke. Ya, satu lagi, tolong ditambahkan ya. Ditambahkan jawabannya Sylvia Nurul ya. Ciri khas atau karakteristik gelandangan psikotik itu seperti apa ya? Kamu menggambarkannya bagaimana? Bau, oke, betul. Siapa? Kemala ya yang menambahkan. Halusinasi. Biasanya halusinasi mereka. Oke, good. Ngomong sendiri, marah-marah. Ya, ngomong sendiri marah-marah tanpa sebab. Oke, ya. Good. Berarti kita bisa lanjutkan ke next slide ya. Silakan. Next slide. Nah, ya. Jadi rambutnya gimbal, acak-acakan ya. Sekitar 50% ya gelandangan mengalami gangguan jiwa. Kalau gelandangan itu kan orang yang tidak punya rumah, berpindah-pindah tempat, nomaden gitu kan ya. Ternyata mereka 50%-nya mengalami gangguan jiwa ya dan sebagian besar belum mendapatkan perawatan maksimal ya. Next. Nah, ini ya. Jadi ODGJ yang terlantar itu gelandangan psikotik. Next. Ya, jadi harus mendapatkan perhatian khusus dari negara karena ada undang-undangnya juga. Lanjut. Nah, ini gelandangan ya. Orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, nomaden, berpindah-pindah itu gelandangan. Ya, kalian bisa baca semuanya. Next.
nih ya. Jadi penderita psikotik banyak. Kemudian yang di jalanan tidak punya tempat ya, itu juga datanya cukup banyak ya. Lanjut. Oke, jadi ini gangguan jiwa ya. Mereka yang mengalami distress ya, akhirnya peran atau fungsi mereka terganggu ya. Peran sebagai makhluk sosial, peran sebagai manusia, peran sebagai orang dewasa, peran sebagai anak, peran sebagai mahasiswa terganggu kalau mereka mengalami gangguan jiwa ya. Next. Ya, jadi ini psikotik ya, arti psikotik itu apa ya, jadi kepribadiannya terganggu ya, sehingga sulit menyesuaikan diri, sehingga tadi yang dibilang aneh ya, perilakunya aneh ya, insight-nya tidak memiliki insight atau kesadaran diri ya, sehingga dia tidak paham kalau dia memiliki masalah, kalau tidak tahu dia sakit, otomatis dia tidak mau untuk dirawat ya, tidak mau mencari solusi ya, tidak mau dirawat karena insight-nya, kesadaran dirinya sudah tidak ada ya, itu psikotik. Next. Ya, ini ya, jadi psikosis tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lanjut. Jadi penyebabnya multifaktor ya. Contoh biologis, ada genetik ya, ada keluarga dengan riwayat gangguan jiwa. Nah, di biologis biasanya ODGJ ini karena genetik ya. Kemudian terpapar substance abuse ya, penyalahgunaan nafsa, mereka perokok berat, peminum miras, alkohol, kemudian begadang sehingga istirahat atau tidurnya kurang. Nah, itu penyebab loh ya, penyebab di aspek biologis. Kemudian di aspek psikologis penyebabnya kurang motivasi ya, kepribadian tertutup, trauma, terus ada masa lalu yang tidak bisa dilupakan dan menyedihkan ya, pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan plus tidak terlupakan ya. Kemudian di sosiokultural, dipecat dari perusahaan, di PHK ya, putus sekolah, kemudian pertengkaran dengan orang tua, perceraian, terus apalagi ya di sosial, korban bullying ya, kemudian terlahir karena kehamilan yang tidak direncanakan sehingga dia anak yang tidak diharapkan. Nah, itu juga salah satu penyebab ya gangguan jiwa. Next. Nah, ini ya. Jadi yang keluyuran di jalan dapat mengganggu ketertiban umum karena memang insight-nya sudah tidak ada. Ya, jadi dia tidak punya kesadaran yang adekuat. Dia tidak tahu ini sesuai, ini tidak sesuai, ini benar, ini salah. Mereka tidak paham, tidak tahu karena insight-nya sudah rusak ya, sudah terganggu. Nah, jadi perilaku, perasaan, kognitifnya ya, pikirannya sudah terganggu ya, sudah tidak berfungsi semestinya. Next. Nih penyebab psikotik tadi ya yang Nurse Reva jelaskan, mulai dari genetik sampai sosiokultural. Nah, kalau penyebab gelandangan psikotik ya, jadi psikotik yang tidak dirawat oleh keluarga, psikotik yang keluyuran di jalan, psikotik yang diabaikan keluarganya, psikotik yang tidak punya rumah, psikotik yang pindah-pindah tempat tinggal karena tidak punya tempat tinggal tetap, itu penyebabnya karena ini. Ya, nomor 1, keluarga cuek. Berarti keluarganya ini melakukan penelantaran, berarti keluarganya melakukan abuse, melakukan violence ya, keluarganya tidak peduli.
Terus keluarganya malu, ya. Keluarganya tidak tahu cara merawat, ya, dan keluarga tidak mau tahu, ya. Itu sama dengan nomor 3. Terus obat tidak diberikan, jadi gelandangan psikotik tidak minum obat, ya. Dan karena dari desa ke kota, ya. Ini gelandangan psikotik. Kemudian ciri-cirinya seperti yang kalian sudah sampaikan tadi, ya, yang sudah dibilang sama Sylvia dan teman-teman tadi. Next. Ya, jadi ini ciri-ciri khas gelandangan psikotik, ya. Terus bagaimana dong, ya, supaya mereka tetap bertahan, ya, dan lebih baik lagi, ya, supaya mereka tetap bertahan, apa yang harus diberikan, ya. Jadi mereka butuh apa sih? Next. Nah, ini ya, kebutuhan fisik harus dipenuhi, ya. Kebutuhan fisik, makan harus dipenuhi, baju ya harus dipenuhi, harus dibantu, ya. Kemudian kebutuhan pelayanan mentalnya, kesehatan mentalnya, ya, kebutuhan sosial, rekreasi, seni, ya, menjalankan hobi, olahraga, ya, dan layanan kebutuhan ekonomi. Kita beri keterampilan, ya, supaya dia berdaya, supaya dia produktif, ya, dan kebutuhan rohani, ya. Ini tidak usah jauh-jauh. Ini bukan kebutuhan gelandangan dan psikotik saja, atau bukan kebutuhan gelandangan psikotik saja, tapi juga kita, ya. Harus dipenuhi supaya tetap sehat jiwa raga. Kebutuhan fisik, kebutuhan psikis kita, ya, kebutuhan sosial, rekreasi, kita salurkan hobi positif kita, kemudian olahraga. Olahraga ini terbukti efektif menjaga kesehatan jiwa, ya. Olahraga rutin 30 menit per hari. Kemudian kebutuhan ekonomi juga kita perlukan, dan kebutuhan rohani, ya, kebutuhan spiritual itu sangat penting, ya. Ini buat saya, buat kalian ini penting, ya. Jadi harus dipenuhi. Next, harus terpenuhi. Next. Oke, ini nice to know, ya. Jadi bagaimana alur kalau kalian menemukan gelandangan psikotik di jalanan, ya, harus menghubungi siapa, harus kemana, ya, dan apa yang dilakukan di tahap awal, rehabilitasi, dan tahap akhir itu ada di slide ini. Lanjut. Oke, saya butuh tambahan waktu ya, adik-adik, ya. Oke, next. Oke, ini langkah untuk merehabilitasi gelandangan psikotik, ya. Jadi kita kaji dulu, kemudian kita diagnosis, ya, baik diagnosis medis maupun diagnosis keperawatan, dan kita treatment, ya, treatment medis dan asuhan keperawatan. Next. Nah, ini tahap identifikasi. Apa aja yang harus diupayakan, ini bisa kalian baca. Lanjut. Kemudian di tahap diagnosis, ya. Dan terakhir tadi adalah treatment. Next. Oke, treatmentnya jadi bimbingan, ya. Kita memberikan keterampilan, kita memberikan obat-obatan, ya. Kemudian tinggal di tempat tinggal yang tetap, ya. Jadi ada asrama dan seterusnya. Next. Nah, ini di pendekatan awal itu apa maksudnya, kemudian di penerimaan tadi apa yang bisa kita lakukan, ya, peran perawat apa saja. Slide ini harus dibaca, ya. Silakan bisa dibaca. Lanjut. Kemudian resosialisasi penyaluran, yang ini termasuk treatmentnya juga, itu apa saja, ya. Apa yang dilakukan juga di slide ini sudah jelas, ya. Next.
Oke, dan bimbingan lanjut ya. Next. Nah, ini askepnya ya. Jadi pengkajian faktor predisposisi ya, predisposisi itu typing error. Faktor predisposisinya apa ya? Penyebab tidak langsungnya apa? Predisposisi itu lebih dari 6 bulan ya, misalkan 1 tahun yang lalu pasien berhenti bekerja ya, kemudian presipitasi pencetus ya. 3 bulan yang lalu pasien diceraikan oleh istri ya. Contohnya itu ya, faktor presipitasi itu adalah kejadian-kejadian yang sebagai pencetus dia gangguan jiwa, itu presipitasi ya. Jadi yang baru saja terjadi dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 bulan. Kemudian penilaian terhadap stresor, tanda gejalanya apa ya? Pasien mulai bicara sendiri, marah-marah tanpa sebab, kemudian keluyuran, ya. Pasien tidak mandi selama 2 minggu, pasien tidak ganti baju. Nah, itu penilaian terhadap stresor. Jadi saat dia mengalami masalah apa ya yang tanda gejala yang muncul, itu arti dari penilaian terhadap stresor. Kemudian coping yang digunakan apa ya? Pasien menarik diri dari lingkungan, pasien hanya diam saja, pasien tidak mau cerita, pasien merokok 2 bungkus per hari, ya, itu coping, ya. Kemudian coping adaptif juga pasti masih ada, harus digali terus, ya. Contohnya pasien biasanya mencabuti rumput, ya, atau misalkan mencari rumput untuk hewan peliharaannya, ya, itu kan masih adaptif ya. Jadi coping meskipun mereka gelandangan psikotik pasti ada coping adaptif ya. Namun tidak dominan untuk digunakan sehingga dia gangguan jiwa ya. Jadi pada gangguan jiwa mereka masih punya coping adaptif ya, tetapi tidak dominan dipakai saat menghadapi stres ya. Yang dipakai yang dominan yang maladaptif, akhirnya mereka terjatuh pada kondisi kerusakan pikiran, perasaan, dan perilaku ya. Kemudian mekanisme copingnya tadi ya, yang Nurse Reva jelaskan itu mekanisme coping ya. Kalau sumber coping, contohnya pasien punya keluarga ya, di rumahnya atau di tempat tinggalnya ada perawat jiwa, ada kader kesehatan jiwa, ya, dekat dengan puskesmas, itu sumber coping ya. Next. Nah, ini adalah alur atau bagan yang menjelaskan slide sebelumnya tadi ya. Predisposisi, presipitasi, tanda gejala, kemudian sumber coping, kemudian coping mekanismenya. Next. Nah, ini ya. Yang paling aktual pada gelandangan psikotik apa? Defisit perawatan diri. Defisit Betul. perawatan diri. Ya, DPD, betul sekali. Pasti. Itu kepastian yang mutlak ya, yang aktual. Jadi yang terjadi pasti sedang terjadi itu DPD ya, defisit perawatan diri semua. Ya, tidak ada gelandangan psikotik yang tidak DPD ya, tidak ada. Jadi yang paling aktual kalau ada pertanyaan itu jawabannya hanya satu ya, DPD. Jadi alhamdulillah hari ini sudah ada pengumuman ya. Jadi semua mahasiswa UB 64 orang kakak kelas kalian 100% kompeten, lulus uji kompetensi ya. Uji kompetensi nurse UKNI. Nah, itu termasuk soal-soal kasus seperti ini ya. Ada kasus menceritakan tentang Tuan Y 48 tahun gelandangan psikotik ya, dengan tanda gejala baju compang-camping ya, kotor, bau, penuh luka di sekujur tangan dan kaki, berbicara sendiri ya, marah-marah tanpa sebab, kemudian mengurung diri
di rumah yang tidak berpenghuni selama 2 bulan. Nah, apa diagnosa keperawatan yang paling aktual? Jawabannya cuma 1, DPD. Ya, jangan dijawab ISOS. Karena kan di situ ada data ISOS, Bu. 2 bulan dia mengurung diri di kamar, di rumah yang tidak berpenghuni. Terus ada juga halusinasi, Bu. Dia berbicara sendiri, tertawa-tertawa sendiri. Terus dia RPK juga, Bu. Marah-marah tanpa sebab, tiba-tiba meludah, tiba-tiba memukul orang yang lewat. Nah, itu kan RPK. Tapi kalau ada kasus tentang gelandangan psikotik, lalu pertanyaannya apa satu diagnosa keperawatan paling aktual pada gelandangan psikotik tersebut? Nah, jawabannya DPD ya, karena datanya lebih banyak juga. Rambut kotor, baju compang-camping, tidak rapi, bau, setempat luka, gatal. Nah, kan banyak, ada 5 loh datanya. Yang lainnya tadi kan cuma 1 data, berarti tidak aktual ya. Cari yang datanya paling banyak, itulah diagnosa aktual ya. Nah, kemudian diagnosa lainnya yang di kiri itu ya. Nah, risiko bunuh diri, perilaku kekerasan, halusinasi dan kawan-kawannya. Ya. Itu sering menyertai DPD. Next. Nah, jadi yang role play khusus untuk kasus gelandangan psikotik, wajib yang diangkat diagnosa keperawatannya adalah DPD, ya, tidak lain-lainnya. Berarti nanti ASKEP-nya, intervensinya, implementasinya DPD, ya, tidak yang lain. Kalau yang lainnya bagiannya kelompok yang lain juga, yang kelompok penyakit kronis, ya, yang kelompok penyalahgunaan nafsa, kemudian kelompok kekerasan, ya, kekerasan seksual atau kekerasan rumah tangga, ya. Next. Ya, ini prinsip intervensi dan implementasi, ya. Intervensi harus sesuai diagnosa karena penegakan diagnosa sesuai data yang aktual, ya, sesuai pengkajian, ya. Diagnosa utama yang muncul untuk gelandangan psikotik itu adalah DPD, jadi nomor 1 di urutan nomor 1, nomor 2, 3 baru yang lain-lainnya. Ya, kemudian susunlah target atau hasil yang ingin dicapai saat menyusun intervensi atau planning, ya. Kemudian berikan, berarti itu implementasikan, ya. Implementasikan asuhan keperawatan sesuai planning, ya, sesuai intervensi. Ya. Kemudian intervensi planningnya harus bersifat pasien center, ya, harus individu, beda planningnya pasien ODGJ yang satu dengan ODGJ yang lain, ya. Yang gelandangan psikotik DPD, yang lain halusinasi. Nah, itu beda intervensinya, ya. Kemudian lakukan evaluasi wajib, ya, setelah implementasi asuhan keperawatan, ya. Next. Ya, sudah. Ya, udah selesai. Oke, saya rasa cukup ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak bisa kita akhiri. Alhamdulillah sudah 4 topik penting ya yang kita bahas hari ini. Bila sudah cukup, kita cukupkan, kita akhiri ya. Jangan lupa nanti tolong segera disampaikan hari apa, kita Zoom lagi khusus sekalian role play ya. Jadi role play-nya kalau gelandangan psikotik, kelompok gelandangan psikotik adalah role play ASKEP DPD ya. Panduannya dari mana, Nurse? Kan tidak ada di slide-nya Nurse Reva ya. Panduannya adalah di materi-materi yang kalian sudah lewati ya, yang sudah kalian pelajari ya, mulai ISOS, kemudian HDRK, RPK dan seterusnya tadi yang disampaikan sama temanmu tadi ya.
Oke, kalau misalkan belum, DPD sudah apa belum? Kalian sudah kuliah DPD atau belum? Adik-adik udah kuliah DPD atau belum? Sudah, Nurse. Nah, apalagi sudah, ya. Pasti ada askepnya, prinsip askepnya. Nah, Alia juga udah jawab, thank you, ya. Sudah berarti lega, ya. Jadi kalian gunakan panduan, gunakan materi di pertemuan sebelum-sebelumnya, ya, sesuai kasus. Baik, itu saja ya. Izin, apakah anak pang termasuk gelandangan psikotik? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Anak pang ya. Oke, tidak ya, anak pang yang kalian sering temukan di jalanan itu gelandangan ya, termasuk anak jalanan betul, tapi tidak semua gelandangan psikotik ya. Kalau gelandangan psikotik itu dia di jalanan, keluyuran, tidak punya kelompok ya, tidak punya teman, kemudian diabaikan keluarga, tidak punya tempat tinggal tetap, itu gelandangan ya. Berarti anak pang, anak jalanan itu gelandangan bila kriterianya tadi terjadi ya. Tapi kalau dia kalau anak pangnya sekolah ya, dia secara kognitif, afektif, dan perilakunya masih terarah, dia bisa menyesuaikan diri, masih bisa mengendalikan diri, berarti dia tidak psikotik dong, ya. Dia anak jalanan, dia gelandangan tapi tidak psikotik. Ya, sudah paham? Sudah terjawab ya? Ada yang bertanya? Oke, ya bagus pertanyaannya Muin. Ya, sudah terjawab Muin? Sudah ya, oke. Baik, oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi anak pang bukan gelandangan psikotik ya, tapi betul anak jalanan, betul dia gelandangan ya, tapi tidak psikotik. Kalau psikotik itu tidak bisa menyesuaikan diri ya, ada gangguan perilaku, pikiran atau kognitif, dan gangguan perasaan. Jadi tidak terkendali perilakunya, pikirannya, perasaannya ya, sehingga dia tidak bisa beradaptasi ya. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang salah ya. Dia tidak menyadari dirinya gangguan jiwa, dia tidak menyadari dirinya butuh dirawat ya. Nah, itu psikotik ya, itu psikotik. Kalau masih ada kontrol diri, masih bisa diarahkan, itu tidak psikotik ya. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk keaktifan semuanya ya. Oke, makasih untuk semuanya ya. Ada Marcelina, Andre, Andini, Muin, Valencia, Isal, Andini, Mas Lukas, Sarah Aulia, kemudian Firly, Nazwa. Ya, tadi beberapa kupanggil tidak ada respon. Kevin, Dina Putri, Maria, Tegar, dan kawan-kawan. Ya, oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat plus semangat ya, semangat untuk menyiapkan role play-nya di Zoom berikutnya. Mohon maaf atas kekurangannya Nurse Reva, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nurse. Terima kasih, Nurse. Terima kasih.